Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, kawan-kawan, memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Hari ini 17 Agustus 2022, saya menziarahi makam pahlawan, khususnya mereka-mereka yang memiliki peran penting dalam proses kemerdekaan kita 77 tahun yang lalu, dan mereka-mereka yang berasal dari kalangan kita, kalangan media, kalangan wartawan. Tadi saya sudah ke makam almarhum Yusuf Ronodipuro. Beliau ini adalah penyiar radio dan orang pertama yang memberitakan, menyiarkan berita mengenai proklamasi kemerdekaan kita yang telah dibacakan di Jalan Pegamsan 56. Kemudian di tahun 50, Pak Yusuf Ronodipuro ini juga yang meminta Bung Karno untuk merekam suara Bung Karno membaca naskah proklamasi yang sekarang kita bisa dengar. Ketika itu saya ingat di tahun 2006 rasanya saya mendengarkan wawancara Pak Yusuf Ronodipuro di sebuah radio, dan dia menceritakan tentang detik-detik ketika dia meminta Bung Karno untuk merekam suara membacakan naskah proklamasi itu dengan satu alat rekaman yang baru dimiliki oleh RRI ketika itu. Nah, dan sekarang saya ada di blok ini. Ini adalah makam Pak BM Diah. Beliau kita kenal sebagai seorang mantan Menteri Penerangan di era itu, dan kemudian juga pernah menjadi Ketua PWI, dan yang juga penting beliau ini adalah orang yang menemukan naskah proklamasi yang ditulis tangan oleh Bung Karno, yang kemudian diketik oleh Sayuti Malik. Jadi setelah diketik oleh Sayuti Malik, naskahnya itu terbuang ke tong sampah, dan beliaulah yang kemudian memungutnya. Ketika itu tentu saja tempatnya adalah di rumah Laksamana Maeda yang sekarang menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Pak BM Diah kita kenal juga sebagai wartawan senior dan pendiri koran yang cukup besar pada masanya, Koran Merdeka, dan pernah juga jadi Ketua Umum PWI dan hadir di Kongres Wartawan tahun 46. Di sebelah kiri makam Pak Diah adalah makam Ibu Herawati Diah. Kalau Pak Diah meninggal tahun 96, Ibu Herawati Diah meninggal relatif baru tahun 2016. Beliau juga seorang wartawan tangguh pada masanya. Sebagai suami istri, Pak BM Diah dan Ibu Herawati Diah pernah ikut dalam misi yang dipimpin oleh Bung Hatta ke Den Haag, Konferensi Meja Bundar ketika itu. Ada 12 wartawan, 2 diantaranya adalah pasangan suami istri ini. Ibu BM Diah juga tentu saja memiliki banyak legasi dalam dunia kita, dalam dunia pers kita. Kawan-kawan, saya membagikan kisah ini kepada Anda semua dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dari Taman Makam Pahlawan Kalibata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.